ketika ayat itu dibaca, maka buhul-buhul ikatan yang ada 11 ikatan itu, ya, yang 11 ikatan itu akan terlepas. Sehingga dengan demikian, itulah Nabi sebagai contoh. Jadi caranya ketika orang kena sihir, maka bacalah surat An-Nas itu untuk melepas ikatan-ikatan itu. Atau misalnya ketika misalnya kena sihir atau karena ada orang kesurupan, misalnya, wah saya nggak bisa keluar, siapa yang bisa? Saya nggak bisa keluar, ini terkunci. Nah, maka kalau mau buka kuncinya, bacalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu. Nabi itu nggak kena sihir, tapi itu sebagai contoh. Assalamualaikum, mau tanya lagi Pak Rahmat. Monggo Bu Ali, silakan. Jadi begitu mendengar ceritanya Nabi Ayub, saya jadi ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu wafatnya sakit apa? Kalau tidak salah kena sihir wanita jahat. Apakah benar Pak Rahmat? Ya. Nabi kan sudah dilindungi sama Allah. Kenapa masih kena sihir? Mohon penjelasan. Ya. Baik Bu Ali. Ya ini lagi masalah penafsiran ya, ya. Maka inilah pentingnya kita masuk ke KW1 gitu. Jadi jangan penafsiran tuh melalui KW2 atau apalagi KW3. Udah semakin bahwa Nabi itu adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatunya Nabi itu adalah uswatun hasanah. Contoh. Sekarang misalnya bagaimana Allah akan mengajarkan hambanya kepada umat Muhammad Rasulullah SAW kalau nggak ada contohnya? Maka yang dikasih contoh adalah Rasulullah. Jadi Nabi itu bukan kena sihir, tapi Nabi itu sebagai contoh, gini loh kalau kena sihir, kata Allah begitu. Pemahamannya harus seperti itu. Maka di situ seorang perempuan Yahudi, ya, jadi mengikat di buhul-buhul, kemudian ditaruh di sumur, ya kan? Di situ ada 11 ikatan. Maka turunlah malaikat Jibril mengasih tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ akhirnya apa? Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, bacalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, di dalam buhul-buhul itu ada 11 ikatan. Maka ketika Nabi membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu, yang jumlahnya 11 ayat, ya, nanti bisa dilihat itu surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu adalah 11. Ya. Jadi Al-Falaq itu 5, An-Nas itu 6. Nah, ketika ayat itu dibaca, maka buhul-buhul ikatan yang ada 11 ikatan itu, ya, yang 11 ikatan itu akan terlepas. Sehingga dengan demikian, itulah Nabi sebagai contoh. Jadi caranya ketika orang kena sihir, maka bacalah surat An-Nas itu untuk melepas ikatan-ikatan itu. Atau misalnya ketika kena sihir atau karena ada orang kesurupan, misalnya,
Wah, saya nggak bisa keluar. Siapa yang bisa saya? Saya nggak bisa keluar, ini terkunci. Nah, maka kalau mau buka kuncinya, bacalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu. Nabi itu nggak kena sihir, tapi itu sebagai contoh. Itu. Nah, mari kita lihat di surat 16 ayat 99 dan 100. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Jadi di situ dikatakan innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak punya sultan. Sultan itu kekuasaan atau kekuatan, itu namanya sultan. Jadi setan itu nggak punya kekuatan. Bagi siapa? Setan itu tidak punya kekuatan dan tidak punya kekuasaan ketika berhadapan dengan orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah SWT. Tapi setan itu punya kekuatan terhadap orang yang pertama, orang musyrik. Nah, itu setan sudah pasti menang itu. Yang kedua, atau orang itu menjadikan setan sebagai pemimpinnya. Nah, jadi contohnya misalnya datang ke dukun, ini sakit kena sihir, datang ke dukun. Nah, itu artinya apa? Sebenarnya itu ngundang setan, maka di situ setan akan bisa mencengkeram itu. Sehingga dengan demikian, maka orang-orang yang beriman itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kalau tadi dikatakan, contohnya Nabi kok kena sihir? Bukan kena sihir. Nabi itu sebagai contoh. Karena kalau bagaimana Allah akan mau menjelaskan ketika orang kena sihir obatnya seperti apa atau doanya seperti apa? Kan harus ada contoh gitu. Maka yang dijadikan contoh itu adalah Nabi. Artinya yang langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelajaran bagi umatnya. Maka Nabi yang dijadikan contoh gitu. Jadi bukan Nabi, Nabi aja kena sihir apalagi kita. Enggak begitu. Karena di surat 16 sudah dijawab oleh Allah. 99 dan 100 tadi. Iya, memang waktu saya mendengar itu sepertinya kok enggak mungkin gitu. Saya mau tanya ke Pak Rahmat, lupa. Jadi begitu cerita Nabi Ayub, oh iya baru ingat. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut kena sihir. Bukan, saya pikir gini loh, Nabi Muhammad saya kok kena, saya jadi. Nah, iya, kalau pemahamannya Nabi Muhammad kena sihir, percaya gitu saya. Artinya kalau Nabi Muhammad saja kena sihir, kemudian Bu Ali kan takut. Saya ini apa? Ya Allah. Kalau Muhammad itu apalagi kita kan gitu. Padahal tidak begitu pemahamannya. Nabi itu contoh, memberikan contoh bagaimana solusi ketika orang kena sihir. Iya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Ali. Thank you.